Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, yaitu YouTube IT Rahman. Kali ini kita akan pelajari tentang sistem fungsi motor starter pada mobil, ya. Fungsi motor starter pada mobil. Materi yang pertama yaitu identifikasi sistem starter. Tujuan: peserta dapat menjelaskan prinsip kerja motor starter. Peserta dapat menjelaskan prinsip kerja motor starter skrup. Peserta dapat menjelaskan prinsip kerja motor starter dorong dan skrup. Peserta dapat menjelaskan komponen-komponen motor starter dorong dan skrup. Peserta dapat menjelaskan macam-macam konstruksi starter dorong dan skrup. Baik, yang pertama, pengertian dasar kegunaan starter. Bahwa mesin pada mobil tidak bisa hidup dan berputar dengan sendirinya, walaupun campuran udara dan bensin dapat disalurkan ke dalam ruang bakar. Oleh sebab itu, suatu sistem yang dapat merubah energi listrik menjadi energi mekanik yang berupa gerak putar, maka starter digunakan untuk memutar mesin mobil pertama kali sampai tercapai putaran tertentu hingga motor hidup. Starter sebagai penggerak mula untuk menghidupkan motor. Terdapat beberapa jenis starter, antara lain starter tangan, digunakan pada genset kecil. Starter kaki, digunakan pada sepeda motor. Starter listrik, digunakan pada motor-motor dalam mobil. Starter udara tekan, digunakan pada motor diesel besar-besar. Untuk dapat menghidupkan motor bakar dibutuhkan putaran yang cukup. Motor bensin, putaran starter 60-90 rpm. Motor bensin perlu putaran untuk menghisap bensin dan udara dengan campuran yang baik. Motor diesel tanpa pemanas, putaran starter 80-200 rpm. Perlu putaran yang cukup supaya temperatur saat bahan bakar solar disemprotkan mampu membakar solar tersebut. Motor diesel dengan pemanas, putaran starter 60-100 rpm. Sistem pemanas membantu temperatur saat solar dikabutkan sehingga mudah terbakar. Persyaratan starter. Motor starter sebagai penggerak mula harus dapat mengatasi tahanan-tahanan motor. Misalnya, tekanan kompresi, gesekan pada semua bagian yang bergerak, hambatan dari minyak pelumas, sewaktu masih dingin, kekentalan masih tinggi. Pinion harus dapat mengait dan melepas pada roda penerus secara baik. Saat permulaan start motor starter mempunyai momen putar yang besar dengan putaran yang kecil. Motor starter pada umumnya mempunyai bentuk yang kecil tetapi tenaga putarnya besar, dari 0,1 kW sampai 18 kW. Ini gambar bagian-bagian dari rangkaian motor starter. Nomor 1, kunci kontak. 2, roda gaya. 3, pinion gear atau pinion starter. 4, motor starter. 5, aki. Selanjutnya, prinsip kerja motor starter. Bila arus mengalir dalam suatu penghantar konduktor, medan magnet akan bangkit pada arah yang terlihat pada ilustrasi di bawah sesuai kaidah ampere dari ulir kanan. Jadi ulir kanan, ulirnya ke kanan.
si magnetnya berputar ke kanan searah jarum jam. Bila penghantar ditempatkan di antara kutub N dan S dari sebuah magnet yang terjadi oleh arus listrik dalam penghantar dan garis gaya magnet dari magnet permanen saling berpotongan menyebabkan magnetic block bertambah di bagian bawah penghantar dan berkurang di bagian atas penghantar. Kita dapat menganggap bahwa magnetic block adalah sebagai serbuk karet yang telah ditegangkan. Jadi magnetic block, maka gaya akan cenderung menarik pada satu garis lurus lebih kuat di bagian bawah penghantar. Akibatnya dari hal ini bahwa penghantar akan memperoleh gaya yang cenderung mendorongnya ke atas. Kaidah tangan kiri Fleming. Ini N, ini S, dia akan menarik. Dan dari gayanya ke bawah, tarik-tarikan dari N, S, dan menarik. Kekuatan gaya elektromagnetik. Kekuatan F dari suatu gaya elektromagnetik bervariasi sebanding dengan densitas magnetic flux B. Jumlah garis gaya magnet dari gaya persatuan atau luas. Arus I yang mengalir pada penghantar dan panjang penghantar L yang dinyatakan sebagai berikut. F gaya sama dengan B kali I kali L. B yaitu densitas magnetic flux, yaitu B. I arus, L penghantar, panjang penghantar. Dengan kata lain, gaya elektromagnetik akan lebih besar bila medan magnetnya kuat. Bila arus listrik yang mengalir pada penghantar makin besar, atau bila panjang penghantar yang berada pada medan magnet semakin besar. Sebuah lilitan kawat yang diletakkan di antara kutub magnet permanen akan mulai berputar bila diberi arus. Hal ini disebabkan arus mengalir dengan arah yang berlawanan pada masing-masing lilitan. Jadi gaya yang saling memotong dari lilitan dengan dari magnet itu sendiri. Akibatnya lilitan kawat akan berputar searah dengan jarum jam. Ini ya. Ini N, ini S. Ini digabungkan akan menjadi ini, tarik menarik. Penting, tanda X dalam lingkaran simbolnya ini X merupakan penampang kawat, menunjukkan bahwa arus mengalir menjauhi pembaca. Titik koma atau titik menunjukkan bahwa arus mengalir menuju pembaca. Titik ini dengan waktu yang tepat, dengan membalik arah aliran arus dengan menggunakan komutator, maka lilitan akan terdorong berputar arus pada arah yang sama. Gambar di bawah menunjukkan model yang paling sederhana dari kerjanya motor. Ini N, ini S, ya akan berputar, yang tengahnya ini sama, dimanapun posisinya putarannya searah jarum jam. Pada motor yang sebenarnya, beberapa sisi kumparan dipergunakan untuk membatasi ketidakteraturannya putaran dan menjaga kecepatan agar tetap konsisten, tetapi prinsip kerjanya sama. Selanjutnya, motor seri DC yang dikombinasikan pada motor starter menggunakan sejumlah kumparan yang disebut valve coil yang dirangkai secara seri dengan beberapa kumparan armatur sebagai pengganti magnet kumparan. Konstruksi starter listrik. Ini adalah gambar starter listrik jenis dorong dan skrup elektromagnetik. Jadi ada roda gaya, bekas pendorong,
cincin pendorong, poros angker, sepatu kutub, komutator, baterai, angker, kumparan medan, kumparan penahan, kumparan penarik, bekas pembalik, tuas pendorong, tabung penggerak, kopling jalan bebas, yang ini pinion. Gambar starter listrik, jenis dorong dan skrup elektromagnetik. Bagian-bagian starter dapat digolongkan dalam 3 bagian. Bagian yang menghasilkan momen putar atau motor listrik, bagian pinion, kopling jalan bebas, dan sistem penggerak pinion. Bagian solenoid. Yang pertama, bagian starter. Bagian starter adalah motor seri arus searah yang mengubah tenaga listrik menjadi tenaga mekanik. Motor seri artinya kumparan medan dihubungkan seri dengan angker. Tenaga mekanik yang dihasilkan berupa tenaga putar dari poros angker ke roda penerus lewat pinion. Prinsip dasar motor seri searah. Yang satu, kumparan medan atau valve coil. 2, kumparan angker atau armatur coil. 3, sikat-sikat atau brush. 4, komutator atau komutator segmen. 4. Sifat-sifat motor seri. Pada saat permulaan start, arus yang mengalir pada motor starter besar sehingga mesin putar yang terjadi besar. Sebaliknya, jika motor sudah dapat berputar cepat, maka arus yang mengalir pada motor starter akan menjadi kecil sehingga momen putar yang terjadi kecil. Ketika putaran besar, maka arusnya besar, putarannya besar. Jika putarannya besar, maka arusnya menjadi kecil. Motor seri putaran tidak dapat dikendalikan. Mengapa? Yaitu arus yang mengalir pada kumparan medan sama dengan arus yang mengalir pada angker. Menurut cara menghubungkan antara pinion dengan roda penerus, motor starter dapat digolongkan dalam beberapa jenis. A. Motor starter jenis Bendix. Starter jenis Bendix dengan magnet permanen. Starter jenis Bendix dengan saklar mekanis. Starter jenis Bendix dengan saklar elektrik. B. Starter dorong dan skrup. Starter dorong dan skrup elektromagnetis. Starter dorong dan skrup dengan gigi reduksi. Starter dorong dan skrup dengan magnet permanen dan gigi reduksi. Starter angker dorong. D. Starter batang dorong pinion. Ini gambar starter skrup. Ini modelnya kayak skrup jalurnya. Starter dorong dan skrup elektromagnetis starter Bendix yang ini. Kemudian starter angker dorong, starter batang dorong. Kontrol kerja penggerak pinion starter skrup starter Bendix ya. Seperti ini ya. Dari ring, bekas, pinion, poros ulur manjang, dan angker. Jadi dorong, ada dorong ke sini. Konstruksi. Pinion melakukan gerak menyekrup, maju, mundur pada poros berlulir, memanjang, yang memutar, yang diputar oleh angker. Bekas penahan pinion berfungsi menahan pinion sewaktu motor hidup dan starter tidak bekerja. Intinya, prinsip kerjanya gerakan menyekrup maju pinion untuk berhubungan dengan roda gaya diakibatkan adanya kelembaban massa atau terlempar pada pinion sewaktu poros berlurir memanjang mulai berputar.
Gerakan menyekrup mundur pinion untuk melepas hubungan dengan roda gaya diakibatkan saat motor dipercepat oleh gaya sehingga pinion menyekrup mundur. Cara kerja. Yang pertama, angker mulai berputar cepat, pinion dengan kelembapan massa bergerak menyekrup maju ke arah gaya. Starter bekerja momen putar dari angker langsung ke roda gaya. Jadi angker langsung ke roda gaya. Selanjutnya motor mulai hidup, putaran roda gaya mempercepat putaran pinion sehingga pinion menyekrup mundur. Jadi semakin cepat maka pinion akan mundur. Keuntungan, bentuk konstruksi sederhana, konstruksi murah, tidak menggunakan solenoid. Kerugiannya, jika motor mulai hidup, pinion cepat terlepas atau menyekrup mundur dari roda gaya sebelum motor berhasil hidup. Jika starter tidak berhasil menghidupkan motor, maka untuk starter lagi harus menunggu starter berhenti. Timbul suara yang keras atau krek atau kurang enak saat pinion mulai berhubungan dengan roda gaya. Starter skrup bendik tanpa kopling jalan bebas. Starter skrup bendik dengan kopling jalan bebas. Yang pertama ini nomor 1 pinion, 2 1 pinion belulir poros berulir memanjang, 2 pinion, 3 bekas perendam kejut, 4 kumparan medan, 5 sepatu kutub, 6 angker. Starter skrup bendik dengan kopling jalan bebas. 1 ulir memanjang, 2 pinion, 3 bekas pengendali, 4 kopling jalan bebas, 5 poros angker yang ini, 6 kumparan medan, 7 sepatu kutub, ini 8 angker yang tengah. Starter skrup tanpa kopling jalan bebas dan menggunakan motor dengan kopling permanen. 1 polos ulir memanjang sama, 2 pinion, 3 bekas pengembali, 4 angker, 5 magnet permanen. Berikutnya starter skrup dengan rangkaian kontak mekanis atau saklar kaki. Ini gambarnya starter skrup rangkaian kontak elektromagnetis dengan relay di kaki di sini. Diinjak, kemudian relay di sini, kunci kontak relaynya di sini. Relay starter modelnya seperti ini. Pertama isolator, 2 pegas, 3 plat kontak, 5 pembatas, 6 kumparan, 1, 2, 3, 4 plat pengembali yang ini, 6 kumparan, 7 plunyer, 8 penutup baut penyetel. Macam-macam konstruksi starter skrup dapat dibedakan menurut 1 penggerak unit pinion. A. Starter skrup tanpa kopling jalan bebas. Bekas perendam kejut berfungsi merendam kejutan pada saat pinion berhubungan dan meneruskan momen putar dari poros angker ke poros belulir memanjang. B. Starter skrup dengan kopling jalan bebas. Dengan kopling jalan bebas, maka sewaktu motor mulai akan hidup, pinion tetap akan berkaitan dengan roda gaya. 2 macam-macam motor listrik. Motor A. Motor seri. B. Motor listrik dengan magnet permanen. Keuntungan motor dengan magnet permanen. Bentuk konstruksi sederhana, bentuk lebih kecil, putaran konstan karena medan magnet,
pada suatu kutub tetap pada setiap keadaan. Kerugian tanpa reduksi putaran momen putar kecil atau terbatas sehingga hanya untuk motor kecil. 3. Macam-macam rangkaian listrik. A. Dengan saklar mekanis, bentuk sederhana tapi kurang nyaman dalam penggunaannya. B. Kabel yang digunakan lebih panjang sehingga kerugian tegangan lebih besar. B. Dengan relay, rangka menjadi praktis. Kabel ke motor starter lebih pendek sehingga kerugian tegangan kecil. Dapat dikendalikan dengan kunci kontak. Tiga. Starter dorong dan skrup. Gambarnya seperti ini di atas. Kemudian konstruksi starter dorong skrup terdiri dari motor listrik garis arah sebagai pembangkit tenaga. 2. Unit penggerak pinion terdiri dari pinion, kopling jalan bebas, dan tabung penggerak. Poros belulir memanjang di tuas pendorong. 3. Solenoid berfungsi sebagai relay dan penggerak tuas pendorong. Proses gerakan dorong menyekrup maju dan mundur pinion. Saat menghubungkan kunci kontak start, kumparan penarik dan kumparan penahan membentuk medan magnet. Poros solenoid tertarik, pegas luas pendorong mendorong pegas penghantar. Kopling jalan bebas dan pinion ke arah roda gaya. Terjadi gerakan dorong sekaligus menyekrup hingga pinion berhubungan dengan roda gaya. Akhir gerakan tuas pendorong kontak utama terhubung. Arus besar mengalir dan arus pada kumparan penarik menjadi 0. Motor starter bekerja, momen putar dari angker teruskan ke roda gaya sewaktu gigi pinion tidak berhasil masuk pada gigi roda gaya. Tuas pendorong akan terus mendorong pegas pendorong. Pegas terkompres, pegas dibuat tidak keras sehingga kontak utama terhubung. Starter bekerja dengan dorong pegas dan kelembaman massa pinion. Saat starter mulai berputar, pinion dapat menyekrup maju sehingga berkaitan dengan roda gaya. Melepas, kunci kontak on, lepas dari posisi start, arus pada kumparan penarik dan penahan medan magnet menghilang. Poros solenoid menarik tuas dengan bantuan pegas. Pinion tertarik dan menyekrup mundur. Kontak utama terputus jika pinion macet. Ada kelonggaran antara tuas dan poros solenoid memungkinkan kontak utama tetap dapat terputus. Kopling jalan bebas. Bantalan peluru, pinion, tabung penggerak, poros belulir memanjang, dan pinion dan poros angker. Baik, sebelum kita lanjutkan, jadi untuk motor starter kita sampai dulu di proses gerakan dorong menyekrup maju dan mundur pinion. Jadi bila kurang jelas silahkan diputar-putar lagi videonya. Dan cari referensi yang lain tentang motor starter karena banyak buku secara online dan atau bisa download buku ini di menu deskripsi. Terima kasih telah melihat dan mendengarkan materi dasar motor starter. Baik, sampai ketemu lagi di bab berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.